Audio Jungle. Apa 30 triliun? Kenapa kamu tidak merampok bank saja? Aku mana punya uang sebanyak itu? Ucap Huang Renming sambil terkejut. Su Haoran pun berkata, kamu tidak ada, tapi keluarga Huangmu punya. Huang Renming pun menjawab, bagaimana caramu berpikir, jika keluarga Huang memberimu 30 triliun? Maka kami akan bangkrut. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu sangat memahami keluarga Huang kami? Ia juga berkata di dalam hati. Orang ini datang demi keluarga Huang dengan cukup persiapan. Su Haoran berkata, kamu belum berhak tahu siapa aku. Jika kamu tidak bisa memutuskan, maka hubungi tuan besar keluarga Huang kalian, suruh dia temui aku sekarang. Huang Renming pun menjawab, aku tidak akan menghubunginya, aku beritahu, tidak ada yang berani menyentuhku di tempat ini, kalian tidak akan bisa kabur. Ia terlihat sangat kesal ke Su Haoran pun berkata ke Qiao Yili, muridku, biarkan bos Huang mencoba anggur tahun 1982 miliknya sendiri. Seketika itu Qiao Yili mengambil sebotol anggur, ia berlari ke arah Huang Renming sambil berkata, Huang Renming, hari ini, aku Qiao Yili akan membalas dendamku. Ia memukul kepala Huang Renming dengan sebotol anggur 1982. Huang Renming pun terjatuh. Tang Xinyi pun berkata sambil memegang satu botol anggur. Aku juga, menerobos rumahku dan melukai paman Wuang. Aku Tang Xinyi, juga akan membalas dendam. Sambil memukulkan botol anggur ke kepala Huang Renming. Kalian tunggu saja, ucap Huang Renming, ia pun marah. Tang Xinyi berkata, aduh mengagetkanku, tampangnya setelah dipukul sangat galak. Su Haoran pun tertawa dan berkata di dalam hati. Nona besar keluarga Tang ini pasti baru pertama kali memukul orang dengan botol anggur. Huang Renming pun marah dan berkata, kalian mempermainkanku, nanti kalian akan. Ia belum selesai berbicara tetapi Siyu ikut memukul kepala Huang Renming. Ia pun berkata, sedang menakuti siapa? Siapa suruh kamu galak? Coba galak sekali. Huang Renming pun terdiam. Terlihat polisi Yan menerbangkan satu botol anggur sambil berkata, lagi pula kamu sudah dipukul 3 kali. Tidak masalah kalau aku pukul juga bukan. Hanya aku yang belum memukulmu, rasanya tidak nyaman. Huang Renming pun terkejut dan menjawab. Ternyata kalian berkelompok. Terlihat Huang Renming tergeletak setelah mendapat 4 kali pukul botol anggur. Terlihat bartender itu ketakutan dan berkata di dalam hati. Astaga, siapa sekelompok orang ini sebenarnya, beraninya memukuli tuan muda Huang sampai begini. Tunggu saja kalian tidak akan bisa kabur. Setelah beberapa menit berlalu, terlihat tuan besar keluarga Huang pun datang bersama para anggotanya. Ia pun berkata, jadi kalian yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Huang. Huff, akhirnya datang juga, sudah bisa menutup jaring. Ucap Su Haoran sambil menatap tajam ke arah keluarga Huang. Su Haoran berkata, wah, gaya rambut keluarga ini sangat mudah dikenali jadi, semuanya sudah di sini. Bahkan keluarga pihak wanita juga ikut datang. Tuan besar Huang pun menjawab, berhenti omong kosong, kalian berani datang dari jauh, tentu saja kami sekeluarga datang menyambut. Karena kalian sudah tiba hari ini, maka jangan harap bisa pergi dari sini, sambil mengancam Su Haoran dengan santainya berkata, Pak Tua, aura gelap di kepalamu itu membentuk bendera Yin Yang, menunjukkan umurmu tidak panjang. Dari mana datangnya kepercayaan diri orang sekarat sepertimu untuk menahan kami? Salah satu pengawal keluarga Huang berkata ke Su Haoran. Berhenti omong kosong, kujamin kamu akan mati mengenaskan hari ini. Su Haoran pun menjawab. Kamu Lin Xiaosong, jangan bilang gaya rambut ini cocok untukmu. Aku lihat kamu penuh roh jahat, tampaknya kamu sudah membunuh banyak orang tanpa alasan. Lin Xiaosong pun berkata, nak, kamu jangan sok jadi penceramah di depanku. Percaya tidak, aku akan membunuhmu. Su Haoran dengan santainya menjawab. Kamu belum pantas membunuhku tapi, aku tidak akan menyerangmu hari ini, karena ada orang yang selalu menantikanmu. Lin Xiaosong bertanya ke Su Haoran. Siapa orang itu? Seketika itu Yan Taiji pun berjalan keluar sambil berkata, Lin Xiaosong, lawanmu adalah aku, kamu menyerangku diam-diam sebelumnya, kamu harus menebusnya kali ini. Terlihat Lin Xiaosong pun terkejut dan berkata, Yan Taiji, secepat itu kamu sudah pulih? Yan Taiji pun menjawab. Sekarang 1 lawan 1, bawahanmu itu tidak ada gunanya. Aku jamin, mulai sekarang, tidak akan ada nama Lin Xiaosong di dalam daftar peringkat bumi. Tanpa diduga Lin Xiaosong pun kabur dan berkata, mundur teratur.
Terlihat beberapa orang di sana terkejut melihat tindakan Lin Xiaosong. Yan Taiji terlihat sangat kesal dan berkata, "Sialan, kembali kamu." Ia pun mengejar Lin Xiaosong. Su Haoran pun berkata ke Tuan Besar Huang, "Pak Tua, apalagi kartu andalanmu sekarang?" Tuan Besar Huang pun menjawab, "Jangan bangga dulu nak, tentu saja ada." Terlihat beberapa pengawal Tuan Besar Huang mengeluarkan pistolnya. Su Haoran pun berkata, "Oh, menunjukkan pistol. Jangan menyesal ya." Terdengar beberapa suara tembakan di mana-mana. Bartender itu pun ketakutan dan berkata, "Astaga, Tuan Besar Huang langsung menembak." Beberapa menit berlalu, terlihat beberapa pengawal Tuan Besar Huang tergeletak di lantai. Tuan Besar Huang pun gemetaran melihat para pengawalnya sudah dikalahkan. Su Haoran dengan santainya berkata, "Pak Tua, apalagi kartu andalanmu? Aku beri kamu waktu, keluarkan saja." Tuan Besar Huang pun menjawab, "Aku sudah tidak punya lagi, bisakah kamu tidak membunuhku? Aku bisa memberikanmu uang, berapapun yang kamu mau." Ia pun terlihat sangat ketakutan ke Su Haoran. Su Haoran pun berkata, "Awalnya aku mau 30 triliun dari kalian. Tapi aku sudah membunuh orang, jika aku mengambil uangnya, departemen khusus pasti akan mencari masalah denganku. Apa kamu akan membunuhku?" Ucap Tuan Besar Huang. Ia terlihat sangat ketakutan. Su Haoran pun berkata, "Singkirkan kejahatan sampai tuntas ke akarnya." Tuan Besar Huang pun tergeletak di lantai setelah tertembak. Zheng Faking pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Dia benar-benar Raja Neraka, setelah ini harusnya giliranku, aku tidak ingin mati." Ia pun menangis. Su Haoran pun berkata, "Hei, yang bermarga Chen." Zheng Faking pun menjawab sambil menangis, "Margaku Zheng, tidak terserah Tuan mau bilang aku marga apa saja, ampunilah aku Tuan." Su Haoran pun berkata, "Kamu cukup cerdas. Aku akan beri kamu satu kali kesempatan." Setelah Su Haoran membereskan keluarga Huang, ia bersama timnya pergi berlayar pulang ke kota Hua. Terlihat ia sedang memijat Tang Xinyi sambil berkata, "Tahanlah istriku, ini agak sakit." Baiklah," ucap Tang Xinyi ke Su Haoran. Su Haoran pun berkata, "Meski kamu sering melakukan yoga, tapi jarang melakukan latihan fisik, ditambah kamu gugup, otot-ototmu akan sakit setelah kamu memukul dengan sebotol anggur." Tang Xinyi pun menjawab, "Sakit, aku sungguh pertama kali melakukan hal ini." Sambil menahan rasa sakitnya, "Haoran, bukankah agak gegabah hari ini? Selain itu, ada banyak pelayan bar yang melihatnya." Su Haoran pun berkata, "Istriku, maksudmu mau aku membunuh para pelayan itu?" Tang Xinyi pun menjawab, "Tentu saja bukan itu maksudku, aku hanya khawatir saja." Su Haoran berkata dengan santainya, "Istriku tenang saja, kita ini menjalankan tugas pasukan khusus. Pihak militer yang bertanggung jawab, untuk apa kamu takut?" Terlihat Wang Yu dan Liu Bo yang ada di bawah terkejut mendengar perkataan Su Haoran. "Selain itu, kita juga tidak sepenuhnya menjerumuskan mereka." "Oh, ternyata tujuan orang itu ya," ucap Tang Xinyi. Seketika itu telepon Su Haoran berbunyi. Ia pun mengangkat teleponnya dan berkata, "Halo, Kapten Zhang. Halo kepalamu, Huya, kenapa kamu pergi ke kota Yanhai? Bisa-bisanya kamu menembak di kota dengan mengatasnamakan pasukan khusus dan membunuh belasan orang. Kamu mau apa sebenarnya?" Ucap Kapten Zhang sambil memarahi Su Haoran. Su Haoran dengan tenangnya berkata, "Kapten Zhang jangan marah, anggota keluarga Huang sama sekali tidak bersih. Semua pengawal mereka membawa pistol. Aku mengatasnamakan pasukan khusus, demi melayani kepentingan negara." Kapten Zhang menjawab, "Kota Yanhai adalah tempat paling maju di negara Hua kita secara ekonomi, dan juga kota metropolitan kelas dunia. Bagaimana aku melindungimu jika kamu membunuh orang di sana? Apa kamu tahu?" Su Haoran pun berkata, "Kapten Zhang, aku tidak membunuh keluarga Huang, aku hanya menikam seorang pria bermarga Zheng saja, sisanya yang mati dibunuh oleh anak buahmu. Bagaimana aku mempersulitmu? Kenapa kalian tidak cerdas sedikit? Kenapa mau saja disuruh menembak? Apa kalian tahu hal ini mempersulit?" Kapten Zhang, sambil memarahi Wang Yu dan Liu Bo yang ada di bawah. Mereka berdua terlihat ketakutan dan berkata, "Kenapa jadi salah kami?" Kapten Zhang pun berkata, "Sepertinya memberikan tentara-tentara ini untuk dilatih olehmu adalah keputusan terburuk yang dibuat olehku." Su Haoran menjawab, "Tenang saja Kapten, aku sudah membereskannya untukmu. Segera utus orang untuk mencari orang yang bermarga Zheng itu, dia adalah pemegang saham bar keluarga Huang." Kapten Zhang pun berkata, "Kamu menganggap hal ini sepele, tapi sangat merepotkan untuk dijalankan. Kamu harus ingat, ini negara Hua, bukan kota kriminal Selanda.
lain kali harus berhati-hati dalam bertindak kelak. Baiklah, aku mengerti Kapten. Setelah itu Su Haoran mematikan teleponnya. Tang Xinyi bertanya ke Su Haoran. Apa sudah beres? Su Haoran pun menjawab. Tentu saja. Apa ada masalah yang tidak bisa dibereskan oleh suamimu? Xin pun berpindah di malam hari di lautan. Su Haoran berkata ke Yan Taiji, Lin Xiaosong kabur ya. Yan Taiji pun menjawab, Lin Xiaosong ikut dengan Raja Judi Yan Hai. Dia dibantu Raja Judi. Dia bukan anggota peringkat bumi, tapi dia sangat kuat dan sangat terkenal di Yan Hai, Kyoto, Makau dan Nanyang. Keterampilan judinya bahkan sangat hebat. Orang macam ini tidak mudah diprovokasi. Su Haoran pun berkata, jauhi saja dia, jika tidak mudah diprovokasi. Yan Taiji pun terkejut melihat sesuatu dan berkata, jika masalah datang, kamu tidak akan bisa bersembunyi. Su Haoran bertanya ke Yan Taiji, apa itu kapal Raja Judi? Yan Taiji pun menjawab, ya, mereka mengejar kita di tengah malam. Ada kapal pesiar pribadi, pasti itu Raja Judi. Su Haoran berkata, oh, jika dilihat dari dekat besar sekali. Banyak hal yang membuat orang merasa tersakiti, itu karena perbandingan. Terlihat di kapal pesiar itu adalah 3 orang, salah satu dari mereka pun berkata, Saudara Yan, salah satu dari 10 master terkenal di negara Hua ada di sana bukan? Aku Qiyuyong, Raja Judi Yan Hai, aku secara khusus mengundang Saudara Yan untuk naik kapal dan minum teh. Yan Taiji pun menjawab, tentu saja aku harus bersedia, karena Raja Judi Yan Hai sudah mengundangku. Tapi ada beberapa teman kecil yang harus pergi di kapal kecilku ini. Aku yang akan mewakili mereka. Raja Judi pun berkata, baiklah, tapi aku dengar Dr. Genius Su Haoran dari Songshan juga ada di sana. Apa Dr. Genius Su bersedia menunjukkan wajah dan duduk di kapal atau tidak? Yan Taiji dan Su Haoran pun terkejut dan menjawab, tidak disangka Dr. Genius sepertiku juga terkenal. Raja Judi yang tidak pernah kutemui memanggil namaku. Baiklah, karena Raja Judi sudah mengundangku. Aku pasti akan naik ke kapalmu. Terlihat Tang Xinyi menghampiri Su Haoran dan berkata, Haoran, kapal besar ini. Su Haoran menjawab, jangan mendekat dan jangan bicara, kita belum tahu tujuan Raja Judi, kalian jangan menunjukkan diri, biar Wang Yu dan yang lainnya mengantar kalian pulang. Tang Xinyi berkata, lalu bagaimana denganmu? Su Haoran dengan santainya menjawab, apa masih khawatir pada suamimu? Jika aku mau pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Setelah itu Tang Xinyi dan yang lainnya diantarakan oleh Wang Yu dan rekannya pulang ke kota Hua. Xin pun berpindah di kapal Raja Judi. Terlihat ia menyambut kedatangan Su Haoran dan Yan Taiji sambil berkata, aku merasa sangat terhormat karena tuan-tuan bisa naik ke kapalku. Aku terkenal dalam perjudian, aku ingin tahu apa kalian berdua tertarik bermain 2 babak denganku. Yan Taiji pun menjawab, Raja Judi, bukankah kamu hanya ingin membalas dendam untuk keluarga Huang? Jangan bertele-tele. Apa yang kamu inginkan? Raja Judi dengan santainya berkata, saudara Yan sangat berbakat, aku tidak berani berpendapat, tetapi karena kamu sudah membahas keluarga Huang, mari kita bertaruh dengan aset keluarga Huang. Bagaimanapun, tidak mudah bagi kalian untuk mendapatkan aset keluarga Huang. Su Haoran berkata di dalam hati, sayang sekali, sekarang semua aset keluarga Huang sudah dimiliki oleh pihak militer, seberapa besar minatmu? Itu tidak ada gunanya. Yan Taiji pun menjawab perkataan Raja Judi. Kamu adalah Raja Judi, tapi mau bermain judi dengan kami. Jika mau bertaruh, maka pakai bertaruh kungfu saja bagaimana. Keluarkan semua master yang kamu punya, aku akan melawannya. Raja Judi berkata, jika saudara Yan ingin bersaing dengan kungfu, tentu saja akan ada seseorang yang menemanimu. Aku akan bertanya ke Dr. Genius Su, apa kamu keberatan? Su Haoran dengan santainya menjawab, aku ini orang yang bebas, lakukan apa yang tuan rumah anggap cocok saja. Bertaruh sesuai keinginanmu saja. Menyenangkan, silahkan Dr. Genius Su. Ucap Raja Judi. Terlihat Raja Judi sedang mengeluarkan skill berjudinya sambil berkata, Dr. Genius Su, kita hanya berdua, jadi ayo bermain poker saja. Sambil meletakkan kartu di meja. Hanya kita berdua, bagaimana kalau main yang sederhana? Taruhan pertama kita, Su Haoran menjawab. Bagaimana bertaruh pada besar dan kecil saja? Ini sederhana dan tidak mudah untuk berbuat curang, tergantung pada siapa yang beruntung. Baik, ide Dr. Genius Su cukup baik, jadi mari kita ambil yang besar atau kecil. Bagaimana kalau bertaruh 60 triliun dalam babak ini? Ucap Raja Judi. Su Haoran berkata, tidak masalah, tapi tambahankan hadiah hiburan lagi. Raja Judi menjawab, hadiah hiburan apa? Sambil terbengong, Su Haoran berkata,
Aku mau bertaruh wanita di belakangmu juga. Raja Judi, apa kamu setuju? Wanita itu pun terkejut. Raja Judi pun menjawab, namanya Yang Yuning, dia pengawal yang sangat baik, dia baru ikut aku selama 2 hari. Tapi jika Dr. Genius Su tertarik, tidak apa-apa, Su Haoran berkata sambil akan mengambil kartu yang ada di meja. Menyenangkan, ayo kita mulai. Kamu menampilkan teknik mengocok kartu yang terampil tadi, kalau tidak keberatan, biar aku juga mengocoknya. Tanpa disadari Su Haoran mengacak-acak kartu yang ada di meja, Yan Taiji pun terkejut. Hahaha, teknikku ini, bernama Dewi menaburkan bunga. Ayo kita langsung ambil, akan repot jika dirapikan lagi. Ucap Su Haoran. Raja Judi pun menjawab, Dr. Genius Su benar-benar orang yang tidak cermat. Sambil mengambil satu kartu dan berkata di dalam hati. Orang awam ini mengacaukan kartu, posisi keempat kartu as masih kulihat dengan jelas. Aku akan lihat kamu kalah dan berenang pulang dengan telanjang, Su Haoran berkata dengan santainya. Gampang, aku orang yang santai. Raja Judi mengajukan taruhan ke Su Haoran, mari bertaruh 2 triliun dalam babak pertama. Su Haoran menjawab, 2 triliun ya, bagaimana aku tambah 8 triliun? Yan Taiji pun terkejut mendengar perkataan Su Haoran dan berkata di dalam hati. Ini bukan santai, tapi asal-asalan. Raja Judi berkata, aku tidak setuju. Su Haoran pun menjawab, sayang sekali, babak pertama hanya bisa memenangkan 2 triliun saja, sambil membuka kartunya. Terlihat Yan Taiji dan Yang Yuning terkejut. Raja Judi berkata, Dr. Genius Su beruntung sekali. Kamu bisa mendapatkannya dengan peluang 0,018%. Pelayan ganti kartu. Dr. Genius Su, sebelumnya aku yang mengocok kartu, kali ini giliranmu, Su Haoran pun menjawab. Baiklah, aku saja. Sambil berkata di dalam hati, kalau begitu, aku tidak akan berakting lagi. Sudah waktunya menampilkan keterampilan sesungguhnya dari Selanda, kota kebebasan. Ia memperlihatkan keterampilan mengocok kartu yang sangat luar biasa. Raja Judi pun terkejut melihat kehebatan Su Haoran. Silahkan, ucap Su Haoran. Raja Judi pun berkata di dalam hati. Ternyata bocah ini sedang mengujiku tadi. Ia mengambil salah satu kartu sambil berkata, Dr. Genius Su pandai menyembunyikan bakat ya, aku sangat kagum. Aku ambil dulu. Teknikmu memang hebat, cepat dan tepat, tapi kita bersaing besar dan kecil. Ia melihat kartu yang diambilnya terlihat angkanya kecil, dia pun mengganti kartunya dengan kartu yang disembunyikan di lengan baju. Ia pun berkata ke Su Haoran, Dr. Genius Su, berapa taruhanmu? Su Haoran berkata di dalam hati, hehehe, hanya Raja Judi saja, kartu yang disembunyikan dia adalah As, J, Ki dan K. Ia menyadari kecurangan yang dilakukan oleh Raja Judi dan berkata, aku bertaruh 12 miliar, kamu tidak mungkin menolak bukan? Raja Judi pun menjawab, tentu saja aku setuju. Tapi, Dr. Genius Su sangat percaya diri. Kamu pasti belum lihat kartunya, Su Haoran pun berkata. Tidak perlu dilihat, aku sudah bercermin hari ini dan menyadari keberuntungan yang tak terbendung. Raja Judi tidak tahu kalau Su Haoran mempunyai kemampuan mata langit yang bisa melihat tembus pandang.